Selamat siang, Suster. Selamat siang. Ya, terima kasih, Suster, atas waktu yang sudah diberikan oleh saya. Hari ini saya menghadap Suster terkait dengan tugas saya dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya mendapat tugas untuk mewawancari Suster dari tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk pemandu dalam wawancara ini, Suster. Ini saya mau nanya ke Suster, selama Suster menjadi kepala sekolah ini, bagaimana cara Suster untuk mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Suster? Oh iya, baik. Biasanya saya akan melihat kasusnya dulu. Nah, jika ada kasus ini unsurnya pelanggaran hukum, maka kasus ini maka kasus ini adalah kasus bujukan moral, namanya seperti itu. Nah, tetapi jika kasus itu merupakan yang masih bisa dipertimbangkan, misalnya untuk kebaikan kedua belah pihak, maka kasus tersebut ada kasus dilema etika, itu namanya. Ya, berarti kalau yang Suster, saya ini sekali lagi, kalau untuk yang kasus dilema etika mungkin sering kali kita jumpai setiap hari, Suster. Mungkin dengan permasalahan dengan siswa, dengan guru-guru begitu, Suster. Nah, kalau untuk dilema etika ini, Suster, misalkan ada permasalahan dengan guru ataupun dengan siswa, langkah-langkah prosedur apa yang biasanya Suster lakukan? Biasanya itu kalau misalnya ada permasalahan, entah itu dengan siswa atau dengan guru, ya biasanya itu untuk kasus-kasus yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, saya akan melihat kasusnya seperti apa masalahnya yang terjadi. Nah, siapa yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Nah, kemudian saya juga mengumpulkan fakta. Nah, dengan mengumpulkan fakta ini supaya juga kemudian saya bisa melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, misalnya itu dengan para guru dan juga dengan pihak orang tua. Jikalau itu nanti ada menyangkut ke orang tua, sehingga nanti bisa didapatkan keputusan yang tepat dan bisa diterima. Jadi selalu ada komunikasi, Suster, mungkin dengan wali kelas, dengan guru, dengan orang tua, begitu, Suster. Jadi kita tidak mengambil keputusan sepihak. Seperti itu. Nah, Suster, untuk yang berikutnya dari yang tadi, kan Suster ini sudah ada langkah-langkah tadi, Suster. Nah, menurut Suster tuh langkah apa sih yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut, Suster? Yang paling efektif bagaimana, Suster? Kalau yang itu biasanya langkah yang saya ambil pertama memanggil kedua belah pihak. Nah, sesudah itu melihat kedua belah pihak ini yang bermasalah untuk mengetahui permasalahan serta sebab musababnya kira-kira apa. Nah, sehingga dapat diambil solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Serta dalam mengambil keputusan selalu berpedoman pada karakter keSFD-an. Itu artinya keSFD-an itu adalah singkatan dari semangat, fraternitas, dan dina. Artinya itu semangat itu bahwa kita harus bersemangat. Nah, fraternitas itu bahwa kita ini adalah hidup bersaudara. Nah, kemudian dina, kita hidup selalu sederhana. Nah, maka kita berpedoman pada karakter ini untuk komunitas pendidikan di bawah Yayasan Santa Maria. Kira-kira itu. Jadi ini Suster, dalam mengambil keputusan efektif itu selain tadi ya memanggil yang kedua belah pihak, kemudian juga selalu berpedoman dan nilai-nilai yang ada di sekolah kita yang memang sudah ada dari dulu, Suster, sejak saya bergabung saya bergabung di sekolah ini kan sudah ada karakter KSFD yang tersebut. Memang saya lihat bagus sekali, Suster, untuk kita pedoman kita dalam kita keseharian di sekolah dan dengan yayasan begitu. Selain itu juga menerapkan dialog selalu dengan orang tua, kemudian guru dan anak, Suster, untuk mencari penyelesaian yang terbaik gitu. Nah, Suster, menurut Suster yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, menurut Suster apa yang paling membuat tantangan?
Biasanya itu yang tantangan itu misalnya pihak-pihak yang bermasalah dengan prinsip persaudaraan. Nah, kita biasanya dengan ini harus benar-benar memperhatikan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, sehingga dapat ditemukan solusi yang baik. Artinya kita tidak memihak yang satu, tidak memihak yang lain. Nah, karena itu nanti bisa merugikan salah satu. Nah, oleh karena itu kita tidak memihak sehingga itu bisa dapat diterima kedua belah pihak. Nah, segala sesuatu diambil keputusan secara wajar dan baik. Ya. Jadi gini suster, memang kalau ini ya, kalau kita mengambil suatu keputusan kadang tidak bisa memuaskan kedua belah pihak, tetapi memang harus diambil solusi yang terbaik. Jadi win-win solution gitu ya, memberikan. Setidaknya memang harus ada keputusan yang tidak merugikan tidak merugikan kedua pihak. Pertama mungkin juga tidak melanggar nilai-nilai, terutama nilai-nilai dari KSFD yang begitu nggih suster. Iya. Terus ini suster, kalau suster menemui kasus dilema etika, itu apakah ada jadwal tertentu suster dalam penyelesaian kasus tersebut atau bagaimana bentuk prosedur yang suster jalani selama ini? Oh, baik. Biasanya untuk menyelesaikan itu kalau ada dilema etika ini saat menerima atau mendapatkan laporan apa yang terjadi, misalnya ada suatu kasus di sekolah. Nah, biasanya saya memanggil kedua belah pihak tersebut. Nah, kira-kira lalu saya bertanya, masalah apa yang terjadi pada hari itu. Nah, biasanya saya berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua murid, kemudian guru BK, dan juga segala sesuatu itu kalau bisa diselesaikan pada saat itu. Jadi tidak ditunda-tunda sampai besok. Karena biasanya kalau kita tunda bisa lain ceritanya. Seperti itu. Jadi tidak ada jadwal tertentu, setiap permasalahan biasanya saya tangani langsung pada saat itu. Itu. Berarti langsung ditangani kasusnya memang kali ini kalau memang bisa ditangani kayak contohnya minggu lalu ya suster, waktu kita ada kasus Amsal kemarin suster. Ada kasus di kelas itu jadi langsung selesai pada saat dengan orang tua juga dipanggil ke sekolah dan orang tua saling memaafkan dan anak-anak juga diberi pengertian. Ya meskipun awalnya mungkin ada sedikit rasa kaget karena dipanggil ke sekolah ada apa, tapi setelah kita terangkan dengan sedemikian baik, sedemikian rupa, mereka saling menerima dan memahami. Dan akhirnya baik kembali, pulang dengan senang hati dan gembira. Suster. Baik suster, kalau dalam kasus-kasus dilema etika ini dalam pengambilan keputusan, apakah suster ada faktor-faktor yang mempermudah suster untuk pengambilan keputusan tuh kira-kira apa suster yang mempermudah suster? Biasanya mempermudah ini karena di sekolah ini saya banyak dibantu oleh dewan guru, kemudian juga oleh guru BK, wali kelas, dan juga Bapak Ibu guru ini sebagai rekan kerja saya yang sangat baik. Tidak hanya wali kelas, juga guru-guru mapel. Itu mereka juga memberikan arahan, memberikan masukan-masukan. Dan saya juga terbuka, misalnya ada permasalahan, selalu saya tanya bagaimana kita ngambil keputusan. Karena saya tidak, meskipun saya istilahnya kepala sekolah, saya tetap harus bekerja sama dengan rekanku di sekolah. Karena sekolah itu bukan hanya milik kepala sekolah, tetapi nama Bapak Ibu guru juga ada ikut di dalamnya. Berarti yang dengan ini yang faktor-faktor memudah ini mungkin kolaborasi dengan Bapak Ibu guru kolaborasi dan bekerja sama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama begitu suster, untuk kebaikan sekolah ini. Kemudian suster, dari kasus-kasus dilema etika ini menurut suster apa sih pembelajaran yang bisa dipetik dari semua ini suster, dari kasus-kasus dilema etika ini? Itu kalau yang saya katakan ini tadi, dari semua itu saya sebagai pemimpin sekolah yang istilahnya dituakan oleh yayasan di sekolah SMP Santa Maria ini, biasanya saya mengedepankan musyawarah. Mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan semua pihak, yaitu tadi terutama dengan Bapak Ibu guru di sekolah, karena itu tidak bisa tidak bisa dikesampingkan. Bagaimanapun Bapak Ibu guru mapel, wali kelas, guru BK itu merupakan satu kesatuan, sehingga sekolah kita nanti bisa maju dan bisa berkembang dengan baik. Nah kemudian masalah-masalah tersebut maupun pihak-pihak yang terkait, sehingga keputusan yang diambil
dapat memberikan solusi yang baik demi kebaikan semua dan demi kebaikan nama sekolah kita juga. Oh, yes, Suster. Berarti yang paling penting tadi yang dari awal dari pembicaraan kita tadi yang bisa saya ambil juga, pertama mungkin dalam penyelesaian masalah itu ada kolaborasi, ada musyawarah, kemudian keputusan yang diambil tersebut juga tidak melanggar dari nilai-nilai KSFD-an itu yang terpenting ya Suster. Terus dan juga bisa masuk nilai-nilai ya Pancasila. Ya, nilai-nilai gitu, yang ada P5 itu. Ya, nilai universal mungkin ya Suster itu masuk dalamnya enggak sebagai bahan pertimbangan. Iya, iya. Baik Suster, jadi terima kasih banyak Suster, saya telah diberikan kesempatan waktu oleh Suster untuk mewawancari Suster dalam rangka ini tugas saya sebagai calon guru penggerak. Semoga dengan wawancara ini nanti dapat bermanfaat bagi saya untuk dapat memetik pelajaran dari wawancara ini. Terima kasih Suster. Baik, terima kasih juga, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Suster, selamat siang. Bisa, selamat. Ya, terima kasih. Selamat siang Suster.